Persoalan sampah menjadi permasalahan yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan dengan baik di Kabupaten Kutai Timur, terutama di Kecamatan Sangatta Utara. Sampah dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Sampah seringkali dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik dan menjadi beban untuk kebersihan maupun kelestarian lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rifandi. Isu sampah menjadi isu yang klasik bagi masyarakat Sangatta Utara. Sampah bertebaran di mana-mana, di TPS, kemudian TPA yang tidak mumpuni membuat sampah menjadi alasan yang terus melilit masyarakat Sangatta Utara. Namun ada satu tokoh yang kemudian mengolah sampah menjadi barang yang sangat berharga. Tokoh ini adalah Andika Yohantoro. Dengan sampah, dia bisa mempekerjakan 13 orang. Bagaimana kita bisa menelisik profil beliau? Mari ikuti saya. Baik, sekarang saya sudah berada di lokasi Composting Center ya, Composting Training Center. Ini adalah lokasi tempat kerjanya Andika Yohantoro. Nah, beliau ini adalah yang saya katakan tadi, Ketua RKPL, Remaja Kreatif Peduli Lingkungan, yang mengubah sampah menjadi berkah ya. Baik, Mas Andika, gimana kabarnya Mas Andika? Baik, alhamdulillah Mas Fandi, ada sehat-sehat semuanya. Iya. Dan tetap beraktivitas walaupun COVID-19 masih belum berakhir. Iya. Ini tapi usaha jalan terus ya. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah usaha namanya kita dalam pengolahan sampah. Apapun terjadi kecuali bencana alam kita baru berhenti dulu. Untuk COVID ini yang namanya kita pelayan masyarakat, kita harus mengutamakan bagaimana pelayanan kami terhadap masyarakat, terutama dalam pembuangan sampah ini tetap berjalan. Mas. Ya, Mas Andika ini sudah menjalani kegiatan usaha pengelolaan sampah dari tahun 2007. Pada saat itu dimulai dari Irma, Ikatan Remaja Masjid awalnya. Ya. Kami ingin tahu Mas Andika, baik, latar belakang Mas Andika. Asalnya dari mana Mas Andika? Asalnya saya dari Jawa. Dari Jawa. Jawa Timur. Campuran Mas ya, campuran Banjar Jawa. Lahir di Tenggarong. Kecil dibawa ke Jawa. Oh. Sama nenek ya. Di mana tepatnya itu Pak Mas Andika? Di Blitar, Jawa Timur. Dari dulu saya masih SMP itu suka sekali pendakian gunung Mas. Itu kan sebagai pelajar pencinta alam ya. Iya, pecinta alam. Dan SMA kita sudah mulai bersih-bersih gunung. Jadi kan banyak dulu pendakian gunung itu biasa bungkus mie instan itu kan dibuang ke sana sini. Nah, kami sama teman-teman dalam organisasi pecinta alam ini kita sudah mulai bersih-bersih gunung. Mungkin itu awalnya kepedulian kita terhadap lingkungan itu ada. Lulus kuliah apakah langsung mengelola usaha sampah ini? Belum. Atau gimana kerja dulu sebagai karyawan? Saya habis lulus saya sempat bekerja di PT Inco di Sulawesi Selatan. Tahun 2001 akhir 2002 sampai 2004 saya berhenti, terus kembali lagi ke Jawa dan
memutuskan untuk kembali ke Kalimantan lagi. Kalimantan. Kalimantan Timur. Ya. Kalimantan Timur. Di situ, ya. Ya awalnya dulu ingin di perusahaan-perusahaan, tapi melihat waktu itu sampah di orang membuang sampah itu di tengah jalan. Di tengah di median jalan itu. Nah, disitulah saya terpanggil dan waktu itu memang saya ingin bergabung dengan Ikatan Remaja Masjid itu di Gang Rejeki, Teluk Lingga, Kelurahan Teluk Lingga. Nah, melihat setiap habis sholat subuh kami duduk sama teman-teman Irma itu ngobrol, melihat orang berangkat kerja itu selalu membawa tentengan plastik kresek besar itu merah. Nah, di situ saya ditaruh di pinggir jalan. Ya, saya kaget, terus beberapa hari kemudian saya ikuti. Nah, ternyata mereka mengalami di tengah jalan. Terus saya cek ternyata sampah. Terus saya akhirnya mulai itu saya melihat terus. Nah, dari pemerintah UPT Kebersihan waktu itu mengambil sampahnya bukan di pinggir tapi di tengah jalan penyisiran sampah itu yang dari gang-gang. Nah, di situ awalnya saya masih membuka jasa pengangkutan sampah. Awalnya dari Gang Rejeki aja. Dari Gang Rejeki ya. Dari Gang Rejeki, lambat laun dengan seiring waktu alhamdulillah RT banyak yang minta untuk mengambil sampah. Nah, waktu itu kami masih mengangkut dan membuang. Itu metode kami. Terus alhamdulillah di tahun 2010 saat lomba kampung bersemi yang diadakan oleh PT KPC, lomba kampung bersemi lomba kampung bersemi yang tahun berapa itu? Tahun 2009 2010. 2009 2010 ya. Ya. Tapi kami dikenali di tahun 2010. Gang yang kami ajukan waktu itu mendapat juara 1. Gang apa itu Mas Andika? Waktu itu Gang Prima. Gang Prima. Bukan Ya. Gang Rejeki tapi Gang seberangnya Prima, ya. Seberangnya. Iya. Karena waktu itu kita pindah awalnya Irma, terus kita pindah menjadi nama Remaja Kreatif Peduli Lingkungan. Jadi lebih luas lagi yang cakupannya. Lebih luas lagi. Karena waktu itu kita masih remaja semua, Mas. Iya. Gitu. Masih itu. remaja. Terus kita di Gang Prima, tepatnya di Gang Wonosari. Gang Campur Sari. Nah, di situ kita bermarkas dan RT itu alhamdulillah waktu ikut lomba kampung bersemi mendapat juara 1. Juara 1 lomba kampung bersemi se-Kecamatan Sangatta Utara. Se-Kecamatan Sangatta Utara. Nah, awal dari itulah kami selanjutnya dibina oleh PT KPC. Itu. Jadi setelah dibina oleh PT KPC, kami diajarkan cara-cara pengelolaan sampah. Jadi mengangkut sampah, mengolah dan membuangnya ke TPS waktu itu. Iya. Awal-awal ceritanya. Waktu itu belum ada gambaran menjadikan sampah sebagai gudangnya uang nih. Belum Mas. Kita masih bagaimana penyelamatan sampah ini agar masyarakat tidak membuangnya di tengah jalan. Karena pemandangan kota waktu itu kota Sangatta, kota sampah waktu itu. Karena membuang sampahnya di tengah jalan di media. Buang sampah di tengah jalan. Iya itu. RKPL tadi dibentuk cikal bakalnya dari remaja masjid aja. Dari remaja masjid waktu itu. Dengan seiring waktu kami karena banyak permintaan RT untuk mengambil sampah di warganya. Nah, disitulah kita membentuk kelompok organisasi yang bernama Remaja Kreatif Peduli Lingkungan. Dulu beranggota 25 orang, Mas. 25 orang. 25 orang. Gitu. Dan mereka relawan ya ibaratnya. Relawan. Bukan pekerja profesional ya. Belum Mas, belum berpikiran untuk profit. Yang penting waktu itu sebulan 5.000 Mas. Hanya relawan saja dulu ya. Iya, pokoknya kerja dapat uang. Sudah senang itu. Sudah senang waktu itu kan. Iya. Dari seiring waktu kita sudah mulai ada yang menikah dan saya juga sudah menikah juga. Sudah menikah di tahun 2011 saya menikah, sudah memikirkan untuk profit. Apalagi dikenalkan KPC itu harus mempunyai profit. Gitu, jangan seperti lilin gitu, setelah nyala habis lilinnya mati juga, gelap juga. Artinya menerangkan yang lain tapi mengorbankan diri sendiri. Nah, mulai itulah kami terus mengembangkan. Berpikir untuk profesional mengelola sampah menjadi uang, menjadi usaha yang menjadi usaha itu dan yang bisa menghasilkan dan juga membuka lowongan pekerjaan. Nah, itu sejak tahun berapa Mas Andika? Nah, itu sudah mulai di tahun 2013. 2013 kami istilahnya Mas menerima atau membuka lowongan pekerjaan itu kan, karena itu tadi dididik oleh KPC mulai dari manajemennya, marketingnya dan pengolahan semuanya. Semua dididik oleh semua diajari kami di situ untuk lebih
profesional memikirkan profit gitu. Jadi semenjak menang lomba kami kemudian dibina oleh PT Kaltim Primakol sampai sekarang. Terus di tahun 2000 itu berjalan Mas, di tahun 2011 12 kami diserahkan atau diberi amanah untuk menempati CTC ini, Composting Training Center. Dulu awalnya kita hanya menyuplai sayur-sayuran aja, karena waktu itu di sini sudah ada pengelolanya. Iya. Tapi pengelola di sini masih memanfaatkan di sekitar ini, gitu. Nah, kami di tahun 11 akhir kami resmi oleh PT KPC untuk menempati dan menjadi pengelolaan sampah kota di CTC ini. Iya. Gitu. Sepemandangan Mas Andika ini, bagaimana menurut Mas Andika peluang sampah ini menjadi peluang ekonomi? Iya. Baik. Nah, pada awalnya dulu karena mungkin masih kami sendiri ya Mas ya. Iya, kami sendiri masih pemain tunggal. Alhamdulillah penghasilan itu besar sekali. Karena belum ada yang melirik ini, dan alhamdulillah juga mungkin edukasi Mas, edukasi, dan mungkin mereka mencari-cari tahu RKPR ternyata sampah ini benar-benar bisa membawa berkah, bisa menghasilkan nilai ekonomis. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak orang-orang yang seperti RKPR, tapi yaitu tadi mereka hanya mengangkut membuang. Tapi ini kita belajar hanya mengangkut dan membuang saja ya. Mengangkut dan membuang. Tapi ini kita sudah sedikit perlahan-lahan kita membentuk organisasi yang 3 roda itu Mas. Nah, nanti kedepannya kami dengan pemerintah daerah Kutai Timur dan PT KPC yang selalu menyupport peduli sampah, kita akan membentuk mereka bagaimana sebelum ke TPS kita kelola dulu. Sebagai tambahan ekonomi mereka. Iya, betul. Dan mungkin tadi masalah sampah ini tentang nilai ekonomisnya itu luar biasa memang Mas. Mulai dari plastik kresek sampai yang sampah organik, sayur-sayuran, bekas sayuran yang tidak bisa dimanfaatkan kembali masuk RKPL, insya Allah menjadi manfaat. Iya. Jadi ini salah satu ini ya. Nah, salah satunya ini. Jadi ada produk solar, minyak tanah, dan premium yang berasal dari plastik kresek. Plastik kresek. Iya. Jadi ini ya produk solar, minyak tanah, dan premium ini. Ternyata terbuat dari sampah ya? Dari sampah Mas. Ini asalnya sampah plastik kresek. Plastik kresek. Dan itu sudah diuji coba ya di mesinnya? Sudah diuji coba dan uji emisi juga oleh PT KPC, oleh Environ Mas. Jadi untuk sementara waktu sambil mengembangkan teknologinya ini, bagaimana emisinya nanti aman semua, udaranya itu kita akan kembangkan terus. Jadi saat ini sementara kita diperbolehkan hanya memakai plastik jenis gini Mas, yang bening. Terus plastik begini. Bungkus-bungkus ini ya. Bungkus mie bisa. Gitu. Pokoknya yang tidak mengandung aluminium foil. Nah, kalau yang mengandung aluminium foil itu tidak bisa digunakan. Jadi plastik murni ya. Plastik murni dulu. Jadi belum boleh plastik warna, belum boleh. Iya, betul. Karena kita sangat tahu tuh Mas, plastik warna itu beracun sekali. Iya. Apalagi kalau kita beli gorengan, jangan mau kalau plastiknya warna. Iya. Harus plastik bening. Gitu. Jadi bahan bakar minyak ini kemudian digunakan untuk operasional ya. Styrofoam bisa juga Mas. Styrofoam bisa juga. Jadi ini sudah dipakai hari-hari untuk di mesin ini. Saat ini kita belum jual Mas, belum jual, kita pakai sendiri. Karena belum diproduksi massal. Jadi premium kita gunakan untuk produksi diri sendiri ya. Teman-teman di saat untuk kendaraan teman-teman yang berangkat dan pulang kerja, terus solarnya kita buat untuk penggerak diesel. Pengolahan sampah organiknya itu Mas. Jadi betul-betul ini ya, sampah dipakai untuk sampah lagi ya. Terus minyak tanahnya ini kita masih modifikasi bagaimana minyak tanah ini sebagai pembakaran. Selama ini kan kita masih pakai gas LPG Mas. Iya, betul. Nanti kedepannya minyak tanah untuk pembakarannya. Jadi dari sampah hasilnya untuk mengolah sampah jadi hal yang bermanfaat ya. Hanya bermanfaat insya Allah itu Mas. Jadi ini ya Mas Andika ya. Memang dipilah-pilah sampah ya, ada sampah plastik digunakan buat bahan bakar minyak.
sampah basah digunakan untuk kompos. Nah, ini luar biasa. Terus dua-duanya dipakai ini, tidak terbuang cuma-cuma. Terus ini lagi Mas, ini masih pengembangan lagi ya, mungkin saya harapkan nanti Mas Fandi dan tim datang kembali ke sini. Kita sekarang lagi memodif mesin yang plastik warna tadi untuk menjadi paving block. Kemarin sudah jadi Mas, cuma kurang sempurna mesinnya. Jadi ini dibawa lagi ke bengkel untuk menyempurnakan. Nah, untuk pengolahan BBM ini Mas Andika, idenya dari mana? Nah, awalnya kami sudah punya ide, cuma waktu itu karena saking ketatnya di wilayah KPC Mas ya, uji emisi dan lain sebagainya, kita tidak mampu mengembangkan mesin. Dan alhamdulillah teman-teman pejuang lingkungan yang ada di Jawa, khususnya di Blitar, Pak Muryani ini. Oh, jadi sempat studi banding di sana? Studi banding di Pak Muryani ini. Dan Pak Muryani inilah penemu mesin yang pengolah plastik kresek menjadi BBM yang modern. Gitu. Awalnya kami dulu hanya pembakaran biasa, cuma asapnya kemana-mana. Iya betul. Dan ini pun alhamdulillah Mas, dia berasap di saat pengolahan pertama di sekitar 1-2 menit. Selanjutnya tidak asap, ya hanya bau sedikit. Iya. Artinya tidak ada polusi yang kemudian menyebar ke masyarakat ya. Tidak ada Mas polusi. Nah, ini seandainya ada 3 atau 4 orang saja di Sangatta Utara seperti Mas Andika, insya Allah solusi akan sampah ini akan teratasi dengan baik. Insya Allah. Mas Andika, ini kan sampah di Sangatta Utara ini kan banyak bertebaran ya. Betul. Kendaraan roda 3 kemudian membuangnya ke truk sampah. Ke truk sampah. Nah, truk sampah kemudian dibuang ke TPA. Nah, sementara infrastruktur atau sarana truk sampah ini terbatas. Nah, gimana pandangan Mas Andika dengan pertebarannya sampah di TPS di Sangatta Utara? Ya, pandangan saya memang bulan-bulan ini atau tahun-tahun ini, mulai tahun kemarin juga Sangatta lagi diuji masalah sampah karena sampah kembali membludak lagi. Memang tadi sarana prasarana tadi dibutuhkan sekali Mas, khususnya dan truk itu untuk pengangkutan sampahnya karena keterbatasan. Dan ini bukan rahasia lagi, sudah masyarakat semua sudah tahu. Itu tadi, apalagi TPS yang sudah ada ini dekat sekali dengan saluran air yang di kanal itu Mas. Makanya warga sementara menutup di sana. Tapi alhamdulillah PT KPC dan Pemda Kota Timur ini Mas sudah merencanakan pembangunan TPST. Jadi pembangunan TPS yang terolah dulu sebelum ke TPA. Ini di belakang Pasar Induk. Dan alhamdulillah kemarin 12 Januari itu sudah diresmikan oleh Bapak Kasmidi Bulang dan PT KPC Pak Wawan. Dan ya kita berdoa semoga TPS itu cepat terbangun, berjalan lancar. Insya Allah sampah tidak akan terbengkalai lagi seperti ini. Jadi permasalahannya hanyalah pada TPS itu Mas. TPS dan mungkin teman-teman juga pejuang-pejuang lingkungan yang 3 roda itu apabila sampah terkelola dulu seperti kami ini mungkin tidak akan banyak mereka membuangnya ke TPS. Bahkan bisa menyulap sampah itu menjadi sumber keuangan tambahan betul. Gitu. Jadi seperti kami ini Mas, kami ini mengelola 8 RT. 8 RT kami dan satu RT Utara, itu Sangatta Utara. Dan satu RT itu kemarin kita melakukan pendataan itu rata-rata mereka 125-an gitu. Jadi kami dalam 1 bulan itu mampu kurang lebih 11% untuk mengelolanya. 11% dari 11% yang terkelola. Gitu, Mas. Jadi 89 yang terbuang ke TPA. Sebenarnya itu masih bisa lagi Mas, masih bisa lagi untuk dikelola karena kapasitas kami kecil, lokasi kami kecil dan harus dibatasi sekali kan Mas. Betul. Ini padahal di belakang kita ini sampah semua ini ya. Sampah semua. Tapi tidak ada aroma yang menyengat ya. Iya. Tidak berbau. Dan ini diolah dengan baik ya. Lalat pun tidak ada Mas. Lalat pun tak ada ya. Mungkin 1-2 ada. Tapi padahal gudangnya sampah di belakang ini. Apalagi program selanjutnya dari rencana remaja kreatif peduli lingkungan ini. Baik Mas Pandi, terima kasih. Nah ini sebagai motivasi masyarakat juga
Iya. bagaimana sampah itu bisa menjadikan nilai ekonomis. Iya, Kami sebenarnya sudah dari dulu Mas, sudah dari dulu, hanya karena mungkin ada COVID-19 ini sedikit berkurang. Sedikit beraktivitas ke masyarakat, tapi kita akan ada pembatasan operasional ya. Pembatasan operasional, jadi kita akan melanjutkan kembali yang tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi untuk itu kita ada program bank sampah, Mas. Bank sampah. Jadi masyarakat punya buku tabungan sendiri ya. Tabungan sendiri. Iya. Jadi masyarakat itu menabung dengan sampah. Namanya bank sampah RKPL. Bank sampah RKPL. Jadi sama seperti operasi bank pada umumnya ya. Pada umumnya sama Mas. Hanya saja dibayar orang nabung pakai sampah ya. Nabung sampah. Dan ini bisa juga Mas, hasil dari tabungan sampah ini ditukar dengan produk-produk kami seperti kompos, tanaman hias, tanaman sayuran, dan bisa juga dengan uang. Dijadikan uang. Iya betul. Di situ. Ini kriteria sampah yang ditabung itu apa aja Mas? Sampah non organik Mas, sampah non organik. Semuanya masuk. Dulu plastik begini kita tidak masuk. Tidak masuk bank sampah karena belum ada pengolahan. Sekarang masuk kita. Sekarang masuk ya. Jadi sekarang masuk sampah plastik maupun sampah basah masuk semua. Dan itu gimana hitungannya Mas? Kalau plastik kan kiloan ya? Iya, kiloan, semua di kilo Mas. Kayak plastik begini dia kena 1.000 1 kilonya. Kilonya 1.000. Memang banyak plastik sih Mas. Ini ya, produk makanan ini ya. Makanan di sini. Gitu. Memang banyak sekali. Kalau produk sabun nggak masuk ya? Karena ada aluminiumnya. Produk sabun yang botol masuk Mas. Oh, yang botol. Yang botol karena plastik masuk semua. Botol plastik, terus nanti kalau sudah mesin kami yang untuk paving block jadi itu sasetnya masuk juga. Karena itu bebas. Itu nanti untuk paving block itu insya Allah. Kalau sampah organik Mas Andika seperti sayur, bekas nasi. Ya. Itu gimana? Timbangan juga ya? Nah, kalau untuk sayuran dan nasi itu kita arahkan masyarakat untuk membuat kompos sendiri. Jadi kami ada program namanya Gerak Pangan Bersemi. Gerak Pangan Bersemi itu maksudnya di lingkungan RT itu mengolah sampah organiknya menjadi kompos dan memanfaatkan perkarangan di sekitar rumahnya. Jadi menanam sayuran pakai polybag. Ya seperti sayuran lombok, sawi. Jadi Mas Andika yang mengedukasi masyarakat. Edukasi mereka. Jadi sampah organiknya itu kita sosialisasikan untuk membuat membuat kompos. Tapi sampah non organiknya kita masukkan di buku tabungannya. Seperti yang bungkus mie instan ini ya. Kertas, besi, mainan anak-anak yang aluminium yang bekas-bekas masuk semua. Jadi buku tabungan bank sampah RKPL. Yang belum masuk ini SBS. Ada berapa nasabah sudah Mas Andika? Dulu kita alhamdulillah mencapai 275 nasabah, Mas. 275 nasabah dari 11 RT itu ya. 11 RT dan kebetulan alhamdulillah ada beberapa sekarang RT itu membuka cabang atau unit Mas, seperti Antasari, yang Wonosari, yang Jaya, terus yang mana ini di di Singgagembara. Gitu. Jadi sekarang yang masuk ke RKPL ini sekarang data sekarang di tahun 2021 ini 87 nasabah. 87 nasabah. Betul Mas. Karena memang kita ada mengalami kendala juga. Waktu itu banyak sekali dan dari 3 desa 1 kelurahan ini Mas, hampir semua kami. Jadi kami sarankan untuk membuka unit sendiri. Nanti ada kendala-kendalanya kami akan ikut juga untuk mengatasinya di situ. Wah, luar biasa nih ya. Ini ngomong ada namanya unit bank sampah ini, unit pengolahan kompos dan lain-lain. Sudah menyerap berapa tenaga kerja Mas Andika? Ya, alhamdulillah khusus untuk pengolahan sampah sendiri di sini kami 6 Mas. 6 orang. Terus untuk bagian kebersihan, pengangkutan sampah dan kayak pemotongan rumput itu kita kurang lebih sekitar 9. Jadi sekarang ada 14 orang, 15 saya. Iya. 15 sama Mas Andika 15 sendiri. Saya. Jadi luar biasa ya. Di situ. Dan mereka juga bisa menghidupi keluarganya masing-masing. Jadi sekarang rata-rata di RKPL ini 60% sudah menikah semua. 60%-nya. Dari tabungan-tabungan kerja di sampah ini ya? Iya, betul. Alhamdulillah Mas. Dan upah mereka sudah UMK. Wah, luar biasa. 3.140.000 di situ. Dan itu sudah
Berjalan berapa tahun Mas Andika nih? 13 tahun, mulai 13 tahun. dari Irmanya, tapi mulai mengelolanya mulai ini profesional 10 tuh ya 10 tahunan. 10 tahun. 10 tahun berjalan. Jadi sejak 2011 profesional untuk sudah mengolah sampah. profesional, sudah memikirkan profit. Kalau dulu masih sosial. Bicara profit nih Mas Andika. Iya. Bagaimana prospek pengelolaan sampah di Kutai Timur atau Sangatta Utara pada khususnya pada tahun-tahun yang akan datang ini? Semakin tambahnya penduduk, Mas, Iya. semakin besar juga sampah, dan semakin besar juga masalah, dan semakin besar juga profitnya nanti apabila memang dikelola benar. Jadi masalah ini kemudian diolah Mas Andika menjadi peluang besar untuk menghasilkan nilai yang ekonomis. Iya, betul. Cuma satu syaratnya, Mas, di dalam pengelolaan sampah itu memang harus panggilan jiwa, panggilan hati. Tidak bisa kita pikirkan uang untuk, tidak bisa. Kita pikirkan panggilan hati, penyelamatan lingkungan. Insya Allah nanti rezeki akan berlimpah. Karena mengubah sampah menjadi berkah. Sementara ini mitra-mitra kerja Mas Andika siapa aja selain PT KPC? Alhamdulillah kita punya 10 reseller, Mas, 10 reseller untuk pengomposan ini, untuk menerima produk kompos kami ini di situ. Dan selain PT KPC ada perusahaan sawit juga untuk mengambil kompos kami juga untuk pembibitan di situ. Dan alhamdulillah, Mas, kami di ini juga istilahnya istilah mungkin CSR gitu ya, Mas ya. Jadi setiap bulan itu kita bagi-bagi kompos 500 kilo atau 5 kuintal untuk masyarakat sekitar, gratis. Jadi ada CSR-nya jalan ya? Iya, jalan. Luar biasa ya. Apa harapan Mas Andika terhadap pemerintah daerah terhadap RKPL ini? Baik, makasih, Mas. Harapan saya ke depannya pemerintah Kutai Timur, kita sama-sama untuk dalam pengelolaan sampah ini, apalagi ke depannya PT KPC menyupport untuk peralatan yang lebih canggih lagi, mengolah sampah dari lingkungan RT ke sebelum ke TPA. Jadi pasar induk nanti itu sangat canggih sekali pokoknya, Mas. Canggih sekali mesin ini nanti yang untuk TPS ini nanti. Ya, harapan ke depannya kita bisa sinkron sama-sama menciptakan kota Sangatta sebagai kota bersih, bebas sampah, dan mendapat trofi Adipura. Itu harapan saya. Amin. Nah, ini hasil untuk solarnya. Solarnya di sini nanti keluar dari sini, Mas, solarnya. Ini terus menghasilkan lagi minyak tanahnya. Minyak tanah nanti keluar dari sini. Ini terus menghasilkan lagi premium ya. Nah, dari sini. Jadi memang mesin ini diolah menjadi berapa tahap ya? Ya, menjadi 3 tahap ya, Mas. Rahasianya ada di sini nih. Ini pengolahan sampahnya yang sayuran itu, Mas, rumput, daun, itu organik. Nah, ini kulit buah ya. Kulit buah semua masuk di sini. Kuota pengambilan sampah berapa per hari, Mas? Kuota pengambilan sampah per hari untuk campuran. Ya, untuk campurannya itu kami per harinya 2 ton, hampir 3 ton. Hampir 3 ton. 2 ton 890-an Per hari ya? per hari. Di mana-mana aja tuh? Di Pasar Induk, terus perumahan Monte sama Panorama. Oke, itu tadi wawancara saya dengan Andika Yohantoro, pejuang sampah Kutai Timur. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat Kutai Timur. Terima kasih, Mas Andika. Saran dan ilmunya. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.